Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video Buser Belajar bersama Ustazah Sesra. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tema 3 benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan materi perubahan wujud benda. Oke anak soleh dan soleha, di video pembelajaran sebelumnya anak-anak ustazah telah mengetahui tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, kira-kira antum tahu nggak ya apa kira-kira yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka? Nah, apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Iya, benar sekali. Benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, apa pula itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Nah, perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke, ada 6 jenis perubahan wujud benda. 1. Mencair atau melebur. 2. Membeku. 3. Menguap. 4. Mengembun. 5. Menyublin. 6. Mengkristal atau menghablur atau deposisi. Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor yaitu 1. Membeku. 2. Mengembun. 3. Mengkristal. Dan perubahan wujud benda akibat menyerap kalor yaitu 1. Mencair. 2. Menyublin. 3. Menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Nah, mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sebagai benda padat berubah menjadi cair. Nah, berikut ini adalah contoh mencair atau melebur. 1. Es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. 2. Es krim akan meleleh jika dipanaskan. 3. Mentega akan meleleh jika dipanaskan. 4. Coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Dan 5. Lilin juga akan meleleh jika terkena panas. Nah, perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, berikut adalah contoh membeku yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Dan kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. 3. Pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. 4. Minyak goreng akan menjadi padat atau mengumpal saat udara dingin. Dan 5. Pembuatan gula Jawa. Nah, perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap.
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, anak soleh dan soleha, berikut adalah contoh menguap yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. 2. Menjemur ikan asin. 3. Saat memasak air. Air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. 4. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. 5. Alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. 6. Parfum yang dibiarkan di dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Oke, berikut perubahan wujud benda yang keempat, yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda yang melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, berikut contoh mengembun yang dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. 2. Rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. 3. Terjadinya embun di pagi hari. 4. Titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Oke, perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublin. Menyublin adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublin terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Nah, anak soleh dan soleha, berikut adalah contoh menyublin. 1. Kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. 2. Perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Oke, berikut adalah perubahan wujud yang keenam, yaitu mengkristal atau menghablur atau deposisi. Mengkristal atau menghablur atau deposisi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh mengkristal, yaitu 1. Berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. 2. Terbentuknya salju. 3. Pada lubang kanal pot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah menjadi wujud padat. Oke, anak soleh dan soleha, agar antum dapat dengan mudah lebih memahami lagi pengertian perubahan wujud benda, nah ustazah akan berikan dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Nah, di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Nah, antum perhatikan tanda panahnya ya nak. Tanda panah dari cair ke padat berarti membeku. Lalu jika tanda panah dari padat ke cair berarti mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas berarti menyublin. Sebaliknya, tanda panah dari gas ke padat berarti mengkristal. Lalu ada tanda panah yang mengarah dari cair ke gas. Nah, ini berarti menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair berarti mengembun. Oke, anak soleh dan soleha, tanda panah yang berwarna kuning itu artinya peristiwa itu terjadi karena diakibatkan melepaskan kalor. Sedangkan panah yang berwarna merah itu artinya menerima kalor. Nah,
Anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya nak. Semoga antum menjadi tahu dan paham bahwa ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublin. Ustazah mohon maaf bila tadi dalam penyampaian materi Ustazah ada salah-salah kata atau pengucapan. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.